Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Asma binti Yazid, sahabat perempuan Nabi paling kritis. Asma binti Yazid merupakan salah satu sahabiah yang dikenal kritis. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat perempuan atau sahabiah berbaur dan hidup bersama dengan kaum laki-laki. Mereka belajar mendakwahkan Islam dan berhijrah bersama dengan kaum laki-laki. Juga saling bahu-membahu dan melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama dengan suaminya. Tidak sedikit pula sahabiah yang ikut terjun ke medan perang, membantu pasukan umat Islam. Terkadang mereka tidak hanya berfungsi sebagai tenaga medis dan penyuplai logistik, tetapi juga ikut memanggul senjata dan ikut berperang. Beberapa nama di antaranya adalah Nusaibah binti Ka'ab, Rubayyi binti Mu'adz, Ummu Sulaim, Rufaidah al-Aslamiyah, Syafiyah atau Bibi Nabi, Sayyidah Fatimah putri Nabi, serta Asma binti Yazid. Asma binti Yazid merupakan salah satu sahabiah yang dikenal berani, kritis, dan piawai dalam berbicara. Dia kerap menjadi wakil kaum perempuan jika ingin menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak berani dan sungkan mengutarakannya. Suatu ketika Asma binti Yazid mendatangi majelis Nabi Muhammad untuk menanyakan suatu perkara. Di tengah-tengah acara dia mengangkat tangan dan mengungkapkan isi pikirannya, sebagaimana pikiran kaum Hawa lainnya. Kepada Rasulullah SAW, dia mengajukan protes karena merasa kaum laki-laki lebih diutamakan dalam hal beribadah daripada kaum perempuan. Mereka laki-laki dapat sholat berjamaah di masjid, berperang di jalan Allah, menyaksikan jenazah, maupun mengerjakan amal lainnya yang tidak dikerjakan perempuan. Sementara kala itu perempuan hanya menjadi penunggu rumah, menjadi pelepas nafsu laki-laki, mendidik anak dan menjaga harta benda suami. Padahal bukankah Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk laki-laki dan perempuan? Apakah kami mendapatkan pahala yang sama dengan mereka, wahai Rasulullah? Tanya Asma binti Yazid saat itu. Disebutkan Nizar Abazah dalam Sejarah Madinah 2017, Nabi Muhammad kagum dengan ucapan, pikiran, dan pertanyaan Asma binti Yazid tersebut. Nabi menilai apa yang disampaikan Asma itu sangat bagus. Kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad lantas kembali bertanya, apakah mereka pernah mendengarkan seorang perempuan bertanya tentang agamanya dengan pertanyaan yang lebih baik daripada Asma binti Yazid tersebut? Mereka menjawab, tidak. Kembalilah Asma, katakan kepada wanita-wanita di belakangmu bahwa bergaul baik dengan suami, mencari ridhonya, dan mengikuti petunjuknya, setara pahalanya dengan semua yang kau sebutkan tadi, jawab Nabi Muhammad. Dituliskan dalam situs resmi PBNU. Mendengar jawaban ini, Asma pun menjadi bahagia usai mendengar. Dia kemudian meninggalkan majelis dan pulang dengan mengucapkan La ilaha illallah dan takbir. Tidak hanya saat itu, Asma binti Yazid juga langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW manakala ada persoalan keagamaan yang dia atau kaum perempuan lainnya hadapi saat itu. Misalnya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad perihal tata cara bersuci dari haid bagi perempuan. Ia tidak malu menanyakan hal itu karena menganggapnya sebagai sebuah hak dan kesucian.
Tidak hanya dikenal berani mengutarakan pemikirannya sendiri dan unek-unek sahabiah kepada Nabi, Asma binti Yazid juga seorang perempuan yang berani turun ke medan perang. Dia tercatat menjadi salah satu sahabiah yang ikut ambil bagian dalam perang Yarmuk, yang ketika itu dia diriwayatkan berhasil membunuh 9 tentara Romawi. Asma binti Yazid wafat pada 30 Hijriyah atau 17 tahun setelah mengikuti perang Yarmuk. Sepanjang hidupnya dia berhasil meriwayatkan 81 hadis Nabi Muhammad. Di antara ulama hadis terkemuka yang meriwayatkan hadis dari Asma binti Yazid di antaranya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.